14 23 042. Mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan. Dosen pengampu Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Judul materi saya Perbandingan Sistem Pendidikan Prancis dan Indonesia. Sistem pendidikan pada setiap negara berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri sesuai kondisi negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Ada beberapa negara yang sudah sangat maju pendidikannya, tetapi banyak juga pula yang sedang dan yang lambat sekali perkembangannya. Historis, negara sangat menentukan sistem pendidikannya yang terlihat dari kebijakan dan politik pendidikan negara tersebut, kemudian juga dipengaruhi oleh geografi. Prancis adalah salah satu negara yang maju pendidikannya di antara beberapa negara Eropa lainnya. Prancis juga telah menjadi tujuan pendidikan di dunia sehingga didatangi oleh ribuan orang mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Kita coba membandingkan sistem pendidikan yang berlaku di Prancis dengan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memetik nilai-nilai positif yang ada di Prancis dan kemudian menerapkan di Indonesia sesuai kondisi dan potensi Indonesia sendiri. Namun demikian akan sulit bagi kita untuk menandingi sistem pendidikan di Prancis tersebut. Penduduk Prancis menggunakan bahasa aslinya yaitu bahasa Prancis yang merupakan salah satu bahasa internasional karena juga digunakan pada beberapa negara seperti di Belgia, pada beberapa negara di kawasan Afrika Barat, pada negara bekas jajahan Prancis, di Pasifik, dan lainnya. Bahasa Prancis juga telah menjadi bahasa pengantar resmi yang digunakan oleh masyarakat Uni Eropa, serta sebagai bahasa pengantar resmi di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Meskipun Indonesia memiliki ratusan macam bahasa daerah, namun masyarakatnya dapat disatukan oleh bahasa Indonesia. Akan tetapi, bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional karena belum digunakan di negara-negara lainnya. Sementara itu, sistem pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam sistem pendidikannya nasional yang terdiri atas: pertama, pendidikan umum memprioritaskan penguasaan pengetahuan umum dan perbaikan keterampilan siswa. Yang kedua, pendidikan vokasional mempersiapkan siswa dengan sejumlah keterampilan vokasional yang dibutuhkan para pekerja. Yang ketiga, pendidikan berkebutuhan khusus memberikan keterampilan dan kemampuan penting bagi siswa dengan keterbatasan fisik dan mental. Yang keempat, pendidikan kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai persiapan dan meningkatkan kapasitas sebagai calon pegawai negeri pemerintahan. Yang kelima, pendidikan agama mempersiapkan siswa untuk memperoleh pengetahuan khusus tentang agama dan pelajaran yang terkait. Yang keenam, pendidikan yang berorientasi akademik berfokus kepada perbaikan penguasaan sains. Yang ketujuh, pendidikan profesional mempersiapkan siswa untuk menguasai spesialisasi pekerja yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, sistem pemerintahan Prancis mulai berkembang pada abad ke-19 yang ditandai dengan kemajuan yang dicapai melalui ide-ide pemikiran sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang digagasi oleh kaum menengah. Pembaruan-pembaruan tersebut ternyata mampu merubah Prancis menjadi sosok bangsa yang maju dan disegani oleh negara-negara Eropa. Kemajuan sosial politik Prancis punya keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yakni dengan tumbuh pesatnya berbagai pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Indonesia sebagai negara berdaulat diproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945, yaitu hampir satu abad lebih muda dari Prancis. Pendidikan di Indonesia baru mulai terbuka
sejak berlakunya politik pintu terbuka yang diprakarsai oleh warga Belanda Van Deventer pada tahun 1870. Sejak saat itulah mulai terbuka mata bangsa ini untuk menempuh pendidikan secara formal.